Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga kita semua di hari ini dan kedepannya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Video-video yang sudah saya upload bermanfaat bagi orang banyak, bisa bermanfaat bagi para teman-teman pemula khususnya untuk bahan referensi belajar, dan bermanfaat juga khususnya untuk diri saya pribadi. Oke ya, untuk kali ini, di pagi kali ini ya, saya sempatkan buat video. Tapi tetap ya, video-video yang saya buat itu terkhusus untuk teman-teman pemula ya. Karena teman-teman pemula itu masih bingung materi apa, strategi apa yang akan digunakan dalam mempelajari trading. Makanya saya sarankan kepada para teman-teman pemula, jika ingin belajar lebih tentang trading, pelajari momen FTT saja. Jika ingin teman-teman pemula enak dalam open posisi ya, nyaman dalam open posisi. Karena apa? Teknik FTT itu sangat mudah dipelajari. Kalau teman-teman ingin mempelajari FTT ataupun reversal secara jelas, silahkan bisa masuk ke kelas DC ataupun detektif candle. Oke, ketika saya buka market, hal yang pertama saya lihat adalah sebuah tren, dimana tren sekarang menuju sebuah kenaikan ya. Memang signifikan ya kenaikannya. Di time frame 5 menitnya saya lihat apakah tren menuju kenaikan, dan ternyata di 5 menitnya juga mendukung untuk kenaikan juga ya. Ini resisten mencoba untuk ditembus oleh candle hijau ini. Tunggu close price daripada candle hijau yang berjalan ini, apakah berhasil menembus sebuah resisten itu. Yang jelas di time frame 1 menit, di time frame 5 menit itu searah. Hal yang kedua, saya lihat support tidak bisa saling menembus, resisten itu saling tertembus. Dimana ketika hal seperti itu adalah momen terbaik untuk FTT ya, momen terbaik untuk follow the trend. Terus hal yang ketiga adalah informasi daripada candlestick itu sendiri atau harga itu sendiri, dimana candle hijau ini membawa informasi kenaikan. Di awal periode di sini membentuk sebuah support, perintahnya sebuah kenaikan. Sebelumnya juga ada support, perintahnya kenaikan. Support ini tidak bisa ditembus oleh support ini. Dan di sini resisten sudah tertembus oleh candle hijaunya. Itu menandakan bahwa sebuah tren memang lagi berjalan untuk naik. Secara pola harganya sama ya. Pola harganya sama, dimana harga itu menuju ke atas dalam proses kenaikannya. Walaupun dalam proses kenaikannya ada penurunan sebentar, tapi secara globalnya dia menuju ke atas. Nah, teman-teman ya, untuk teman-teman pemula khususnya, walaupun momen-momen seperti ini adalah momen FTT yang mungkin kelihatannya enak untuk dipandang, enak untuk dijalani, tapi kita lihat ciri-ciri daripada candle yang hadir itu sebuah candle reversal. Jadi teman-teman harus bisa memutuskan ataupun menganalisa sebuah candle ataupun harga. Ketika yang terbentuk candle seperti ini, hati-hati ya. Pada poin di sini itu tren lagi naik ya, tren lagi naik. Dia resisten ini tertembus. Tapi di sini dia terbentuk candle apa? Ciri-ciri candle reversal. Begitupun di sini ya. Ini sudah tertembus. Saya open posisi di sini, ternyata di sini adalah ciri-ciri reversal.
ya. Jadi itu yang harus diperhatikan kepada para teman-teman. Cuma itu saja untuk ciri-ciri FTT apakah akan berjalan atau tidak. Itu lahirnya sebuah candlenya itu bagaimana ya untuk FTT. Tapi kalau ini di time frame 5 menit itu tren lagi menuju kenaikan, support-supportnya tidak bisa saling menembus. Histori daripada candle ini itu pun sama historinya dengan candle-candle sebelumnya. Ya, dengan candle-candle sebelumnya. Tapi secara global memang menuju penurunan. Tapi kan ini di waktu tadi ya, malam. Terlalu jauh. Nah, kita kan open posisinya itu di sebelah sini ya, ataupun ke atas. Nah, loss ya. Kita lihat time frame 1 menitnya. Saya ngambil 1 menit ke atas. Saya akan jelaskan kenapa saya ngambil 1 menit ke atas. Gitu ya teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Harus paham candle yang hadir itu seperti apa, di area apa. Nah, ketika yang lahir seperti ini, ciri-ciri reversal terkonfirmasilah oleh candle merah yang panjang ini. Ya, yang panjang ini. Tapi saya lihat di sini ada sebuah support. Di sini ada sebuah support. Makanya saya ngambil 1 menit buy. Karena apa? Karena daripada history ini tidak bisa menembus ini, dan di sini dia stop di apa, di pas support. Nah, ketika ini tertembus, saya akan open posisi buy. Follow the trend kembali ya. Teman-teman pemula itu pasti masih bingung ya, seperti saya juga. Apa strategi yang harus saya gunakan untuk mendulang profit? Bukan tidak bisa kita mendulang profit, ataupun tidak bisa setiap kali kita open posisi itu terkadang memang sudah benar analisa kita, tapi di candle-candle akhirnya ternyata dia malah turun ataupun malah naik. Ya, itu sangat-sangat membuat kita itu deg-degan lah ibaratnya gitu. Seperti halnya di sini resisten tertembus. Kita open posisi di sini 3 menit ya. Nah, kita open posisi di sini, dia naik, terus dia turun, terus dia naik lagi. Ya. Jadi kita harus mengenali ini informasinya kemana, ini awal periode ya. Jadi seperti itu. Oke, ketinggalan ya, terlalu banyak ngoceh-ngocehnya tadi. Kalau dia turun lagi sampai di level sini, saya akan open posisi lagi. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk pemula khususnya ya. Jadi ketika tren lagi berjalan, yang kita analisa pertama adalah trennya bagaimana. Yang kedua, support resistennya bagaimana. Ketika supportnya itu tidak bisa saling menembus, resisten-resistennya itu saling menembus, artinya tren itu berjalan naik. Walaupun pada prosesnya itu ada suatu penurunan, tapi pada endingnya, pada akhirnya dia itu menuju kenaikan ya. Terus ketika lahirnya candle-candle seperti ini, walaupun resisten sudah tertembus, kita nggak usah panik, Yang kita perhatikan adalah supportnya. Apakah candle selanjutnya itu mampu untuk menembus support atau tidak? Ya, mampu menembus support atau tidak. Ketika resisten ini tertembus, saya akan bilang, saya akan open posisi buy ketika resisten ini tertembus. Di awal periode itu sudah terbentuk sebuah support, dukungan kenaikan. Terus resisten ini tertembus oleh candle hijau ini ya, membawa informasi kenaikan. Nah, dari situ saya mengasumsikan bahwa harga itu masih kuat naik ya. Lihat dari ukuran body-bodinya, itu menunjukkan buyer itu kuat ya, dengan dukungan support, resisten tertembus ya. Artinya kekuatan resisten ini sudah lemah. Kekuatan resisten itu sudah lemah. Momen follow the trend itu berjalan dengan
baik. Ya, paham ya teman-teman? Jadi suatu perintah, perintah apa? Perintah resisten dikerjakan, tapi dia tetap di area apa? Di area support. Terbentuklah support baru. Candle hijau ini tidak mampu untuk nge-close apa? Resisten. Butuh satu candle lagi. Artinya dua candle ini adalah tim pembatalan harga. Tim pembatalan harga apa? Resisten dibatalkan oleh support. Nah, polanya seperti itu teman-teman ya. Polanya seperti itu. Ketika ini loss, berarti estimasi waktu kita itu salah, harus diasah lagi. Tapi saya lebih nyaman, memang FTT itu 3 menit, lebih nyaman. Bisa dikatakan nyaman lah ya. Untuk FTT 3 menit itu nyaman. Kita lihat di time frame 5 menitnya. Dia terbentuk candle apa? Oke. Kemungkinan dia masih kuat naik ya. Kemungkinan masih kuat naik. Kita tunggu apa, Bang? Ini terbentuk sebuah resisten. Ya. Tren lagi naik, ini support. Ketika dia turun, terus lahirlah candle hijau yang bisa menembus resisten sini, itu baru kita akan ngambil posisi. Sangat beresiko sekali ketika resisten sini belum tertembus ataupun candle hijaunya lahir di pertengahan belum menembus ini, resiko sekali kita open posisi buy. Itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah candle hijau yang bisa menembus resisten sini, entah dia dua candle hijau atau satu candle hijau. Ya, polanya seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lihat trennya secara globalnya bagaimana menuju kenaikan secara globalnya. Ya. Dalam trading kita itu butuh suatu keyakinan. Butuh suatu keyakinan yang kuat ketika kita mau open posisi. Ya. Jika kita tidak bisa mempunyai keyakinan yang kuat, maka apa yang akan terjadi? Yang ada hanya sebuah keraguan. Keraguan itu menyebabkan kita itu gagal. Ya, gagal. Analisa yang kuat itu membutuhkan suatu keyakinan yang kuat. Saya akan open posisi buy di sini 3 menit. Dukungannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ketika di sini muncul candle doji ataupun candle seperti ini, ya, ataupun candle seperti ini, ya itu ciri-ciri akan adanya sebuah reversal harga. Walaupun reversal harganya itu cuma 2 candle, setidaknya kita dengan hadirnya candle-candle seperti itu, kita harus lebih berhati-hati. Ya. Nah, ya. Kalau di sini lahir candle merah, kita nggak usah panik. Yang jelas ini support perintahnya kenaikan. Resisten sudah tertembus. Apalagi membentuk candle merah yang sumbunya sama panjang. Nah, ya. Saya akan tambahin di sini. Polanya sama, masih sama seperti pola yang open posisi pertama tadi, ya. Ini resisten sudah tertembus oleh candle hijau setidaknya. Walaupun sedikit, tapi sudah tertembus. Di sini support, Ini resisten sudah tertembus. Walaupun ini membentuk suatu candle hijau, tapi bukti bahwa lemahnya seller untuk melawan apa? Melawan harga untuk turun walaupun di sini terbentuk suatu resisten. Ya. Polanya seperti itu. Itulah teman-teman ya, untuk pemula. Fokuslah kepada FTT. Kenali ciri-ciri reversal. Ya. Sangat beresiko sekali ketika tren lagi naik,
kita itu melawan tren, ya, sangat berisiko sekali. Makanya teman-teman pemula, khususnya diri saya, tekunin saja FTT. Kekuatannya itu ada pada FTT untuk profit. Kalau kita itu memaksakan diri untuk open posisi sell, itu sangat berbahaya. Contohnya di sini lahir sebuah apa? Sebuah resisten. Terus ini lahir sebuah candle kekuatan seller. Informasinya ke bawah. Terus di sini kita open posisi sell. Karena tren lagi naik. Ya. Itu sangat berbahaya, teman-teman, sangat berbahaya. Makanya yang paling mudah, paling simple itu follow the trend. Ikuti aja alur trennya. Ya. Paham ya, teman-teman? Bukan berarti kita itu nggak bisa profit, bisa. Tapi yang jelas kita itu setiap candle yang kita analisa, kita menginginkan untuk open posisi. Itu yang menyebabkan kita itu terjebak. Ketika sudah loss satu kali, maka pikiran kita, fokus kita, psikologis kita itu akan kena, akan terganggu. Itu yang menyebabkan kita itu tidak bisa menganalisa untuk selanjutnya. Makanya ketika tren lagi naik, gak usah panik, kita follow the trend saja. Ya, kalau kita belum bisa menguasai materi ataupun strategi-strategi yang lebih jauh lagi, lebih sulit lagi. Saya yakin follow the trend sudah saya jelaskan, itu akan menghantarkan teman-teman kepada profit yang konsisten. Karena apa? Kita terlalu memaksakan diri untuk menyerap materi-materi yang memang belum kita mampu untuk menguasainya. Itu yang menyebabkan salah satu kita gagal. Dan pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana menganalisanya. Time frame 5 menit itu sangat-sangat membantu untuk kita itu apa? Mengenali sebuah harga akan kemana. Ya, tren 5 menit lagi menuju kenaikan. Ya. Di 1 menit lagi menuju kenaikan juga. Itu kan sejalan. Kita tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu lahir candle apa? Candle merah. Terus lahir candle hijau yang membatalkan perintah resisten. Seperti pola-pola di sini itu sama. Ya. Lihat nih. Dari jam sini sampai jam sini follow the trendnya itu luar biasa. Ini resisten tertembus. Kalau kita nggak yakin, belum yakin informasinya ke bawah, kita tunggu di harga sampai di area apa? Support. Ada sebuah rejeksi. Ya, saya besarkan lagi supaya mudah. Contohnya di sini support. Kita sudah mengenali, ini support. Ini resisten. Terus dia turun. Ini naik menembus resisten. Tapi kita belum yakin karena informasinya ke bawah. Kita tunggu sampai dia itu apa? Terbentur area support. Terus di sini ada rejeksi. Ya, lahir candle hijau, belum mampu, maka tunggu dia close lagi. Ya, tunggu dia close lagi. Mungkin kalau seperti ini teman-teman juga masih ragu ya tunggu dulu. Ini jangan dianalisa, tunggu sampai benar-benar ada candle yang memang membawa kita itu untuk meyakinkan bahwa itu tren itu berlanjut untuk naik. Tapi dengan adanya support ini tidak bisa saling menembus, itu menandakan tren sudah kuat naik. Yang kita tunggu apa? Dia turun di area support seperti tadi di sini, kita open posisi buy. Ya. Ini sudah mengunci kita. Ya, sudah mengunci kita. Dengan adanya resisten tertembus, support-supportnya semakin naik levelnya, maka ini sudah mengunci analisa kita itu bahwa tren itu naik. Yang kita butuhkan apa? Ketika sellernya lemah, maka kita menunggu bayarnya kuat, eksekusi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini terbentuk resisten, di sini support. Ya. Tapi candle ini apakah mampu untuk menembus resisten kembali? Kita akan menganalisa dari sini dulu. Ya. Kita lihat time frame 5 menitnya bagaimana. Ya, time frame 5 menitnya bagaimana. Kemungkinan time frame 5 menitnya ini akan membuat candle merah. Seperti halnya di sini history-nya. Nanti akan ada candle hijau yang menembus resisten sebelah sini. Ya. Maka di time frame 1 menit kita tunggu dulu. Harga itu belum kuat.
ya. Belum bisa ya untuk menembus ini. Kita tunggu sampai akhir periode. Akhir periodenya itu bagaimana? Tapi kalau ini support, dia bisa menembus ini, ya kita jangan berpikir untuk langsung follow the trend naik ya. Jangan follow the trend uptrend lagi kita. Kita berpikir apa? Ini sudah mulai muncul nih perlawanan daripada seller. Ya, perlawanan daripada seller. Polanya seperti itu teman-teman. Mengkolaborasikan tren 1 menit dengan 5 menit. Candle yang terbentuk historinya di 5 menit itu bagaimana? Ini kan sudah terlalu tinggi harganya. Ini dia membentuk sebuah apa? Sebuah koreksi harga. Di sini pun kemungkinan akan membentuk sebuah koreksi harga. Ya, membentuk sebuah koreksi harga. Yang kita tunggu apa? Ya sudah, kita tunggu di sini. Terbentuk candle hijau. Ya. Nah, 2 kali ada sebuah rejeksi. Di area apa? Ini resist. Ya. Tuh, pas subuhnya di area apa? Bentar. Nih, sebuah penolakan ini di area apa? Di area resist. Ya, di area resist. Lihat, berbolak-balik. Ini resisten, ini support. Ketika tidak bisa nge-close itu, ya sudah, kita tinggalkan dulu, jangan dianalisa. Ya, ini jangan dianalisa dulu pola itu. Tapi kita sudah mengunci, ini tertolak di area apa? Di area resist. Ya. Artinya masih ada kemungkinan harga itu untuk naik kembali. Ya. Yang kita cari di 5 menit itu kan sebuah dukungan. Tren lagi naik. Ini lahir candle merah contohnya. Nah, itu lahir candle merah ya. Yang kita butuhkan di sini candle hijau untuk menembus apa? Menembus resistensi ini. Follow the trend kembali sesuai dengan apa? History sebelumnya. Ya, paham ya teman-teman? Yang di 1 menit yang kita butuhkan pun sama. Yang kita butuhkan sama. Gagal ya kayaknya ya. Kalau sudah membentuk pola market seperti ini, datar, ya udah kita tinggalkan dulu. Sampai di apa? Area ini tertembus. Area sini tertembus. Tuh, area sini tertembus. Artinya mengkonfirmasi harga itu akan naik kembali atau turun. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi polanya itu seperti itu teman-teman. Untuk mengenalinya. Jangan kok kita itu baru ada lahir candle yang memang informasinya ke atas kita sikat, jangan. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Walaupun tren lagi naik, tapi lihat historinya. Koreksinya itu bukan 1 candle, tapi lebih daripada 1 candle. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pokoknya tunggu sampai dia close ini. Ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Saya nggak bosan-bosan ya untuk membuat materi follow the trend ya, FTT ya. Karena apa? Itu menurut saya sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah untuk dipahami. Jika teman-teman ingin lebih jelasnya lagi, silahkan masuk ke kelas DC. Di kelas DC itu memang diajari reversal, follow the trend, sampai kelas 4 lah pokoknya ya. Silakan hubungin adminnya bagi teman-teman yang berminat, silakan. Bukan saya promosi ya. Jujur saya juga bukan, saya ingatkan sekali lagi, saya bukan anak DC ya. Saya nggak masuk ke kelas DC, tapi saya mengarahkan teman-teman untuk masuk ke DC karena apa? Materinya luar biasa. Ya, lihat, pas banget ya, pas banget. Yang saya bilang ini resist, dia ditolak di situ, jadi support dia. Tinggal tunggu kita di sini ada candle yang
menembus resisten. Polanya seperti itu teman-teman. Polanya seperti itu. Kalau sudah seperti ini gimana bang? Ini kan kekuatan, ini informasi ke atas. Jangan, ini belum tertembus. Jangan. Ya, ambil yang pasti-pasti aja. Dalam satu tren seperti ini, follow the trend luar biasa banyaknya. Ikuti arah tren saja. Ikuti harga yang pasti-pasti saja. Jangan pernah melawan tren karena itu sangat-sangat beresiko. Gagalnya teman-teman di trading itu karena apa? Pertama, teman-teman itu melawan tren, ya. Tren lagi naik, teman-teman memaksakan diri untuk open posisi sell. Yang kedua, teman-teman tidak menyadari bahwa tren itu sedang mengalami kenaikan. Dengan ciri-ciri apa? Support-supportnya tidak bisa saling ditembus. Semakin naik level supportnya, resisten semakin ditembus, artinya resisten bisa ditembus. Itu menandakan bahwa harga itu mengalami kenaikan, ya. Terus apa sih yang menyebabkan saya gagal? Kurang sabar untuk menganalisa, terlalu terburu-buru untuk open posisi, ya. Disitulah kelemahan kita. Kalau kita belum bisa untuk menguasai materi yang lebih dalam, lebih sulit, kita nikmatin saja follow the trend, ya. Asah terus follow the trend, ya. Ketika sudah profit jangan dipaksakan untuk analisa lagi, stop dulu. Contohnya modal 500, sudah profit 25.000. Ya udah stop dulu. Ya, jangan dipaksakan. Nanti siang ambil lagi, sore ambil lagi, malam ambil lagi. Ya, polanya seperti itu. Ikuti arah follow the trend saja. Ya. Ikuti arah follow the trend saja. Ya, ketika ini sudah tertembus kan, ini sudah tertembus, ya. Teman-teman jangan fokus untuk uptrend. Ya, jangan fokus untuk uptrend. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Level resisten semakin turun, supportnya sudah tertembus. Tunggu candle ini membentuk candle hijau atau bukan. Ketika terbentuk resisten lagi turun, berarti apa? Kita itu fokus untuk reversal. Ciri-cirinya sudah ada di sini. Ya. Paham ya teman-teman? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk kali ini teman-teman bisa semakin lebih paham lah ya. Mudah-mudahan. Saya ingatkan sekali lagi, jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut lagi berkenaan reversal dan FTT, silahkan bisa masuk ke kelas DC. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat dalam belajar. Jangan mencampur adukan materi, fokus pada satu materi untuk open posisi. Dan ketika kita belum bisa menguasai materi yang lebih sulit, kita jangan memaksakan diri. Nikmatin aja, follow the trend. Kenali ciri-ciri reversal untuk follow the trend, kenali ciri-ciri follow the trend untuk kita ngambil open posisi buy atau sell. Jangan pernah melawan trend dan nikmatin proses. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.